Hai Capricorn, salam rahayu untuk kita semuanya. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kak Tika Journal. Semoga semua teman-teman Capricorn yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada video kali ini saya share energi Capricorn di tahun 2025 menggunakan metode Vedic Astrology. Sebelumnya, saya sarankan teman-teman untuk tonton dulu bacaan energi Mars retrograde Cancer dan Gemini di akhir tahun 2024 dan Merkuri retrograde di akhir tahun 2024. Videonya sudah tayang, teman-teman scroll aja di koleksi video ini. Karena energi Mars retrograde dan Merkuri retrograde di akhir tahun 2024 sangat berkaitan erat dengan energi Capricorn di tahun 2025. Tahun 2025 adalah masa transisi, transformasi, dan revolusi. Perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan manusia, namun masing-masing aspeknya akan berbeda-beda untuk setiap manusia. Kalau teman-teman sudah tonton, silakan teman-teman lanjutkan menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Capricorn, Merkuri retrograde di tanggal 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024. Retrograde di Scorpio. Scorpio adalah house ke-11 dari Capricorn. Teman-teman Capricorn ingat, di periode ini apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Situasinya apa, kondisinya apa, dan apa yang Capricorn rasakan. Karena situasi yang terjadi ada kaitannya dengan Merkuri retrograde yang ketiga di tahun 2025, yaitu sekitar tanggal 10 November 2025 hingga 22 November 2025. Saat itu Merkuri retrograde di Scorpio, kemudian retrograde berlanjut hingga 29 November 2025 di Libra. House ke-11 adalah area hasil, keuntungan, dan reward. Pada periode Merkuri retrograde di tahun 2024 akhir, sepertinya Capricorn menginvestasikan uangnya untuk sesuatu yang Capricorn anggap ini berguna untuk jangka panjang. Namun sepertinya mengalami beberapa kendala, seperti misalnya negosiasi ataupun komunikasi, ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, kesepakatan, atau ada sebagian Capricorn berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak, atau dokumen Capricorn sebagai anak. Ada juga sebagian Capricorn di Merkuri retrograde akhir tahun 2024 ini melindungi, menjaga atau memproteksi aset ataupun investasi Capricorn. Atau ada juga sebagian Capricorn yang melindungi, menutup-nutupi atau memperbaiki identitas anak Capricorn atau identitas Capricorn sebagai anak. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan orang tua. Di tahun 2025 sebelum Merkuri retrograde yang ketiga, 10 November hingga 29 November 2025, hal-hal yang perlu Capricorn persiapkan adalah dokumen-dokumen kepentingan Capricorn untuk identitas Capricorn atau untuk pekerjaan Capricorn, karir Capricorn, ataupun profesi yang ingin Capricorn jalani ke depannya di tahun 2026. Sehingga memungkinkan untuk Capricorn nantinya terkait dengan hukum. Misalnya Capricorn mengajukan permohonan pergantian nama atau pergantian tanggal lahir, ada kekeliruan atau perbaikan yang berarti mesti ke jalur hukum, ke pengadilan misalnya, atau ke instansi-instansi berwenang. Dan di Merkuri retrograde ketiga di akhir tahun 2025 ini sepertinya ada sebagian Capricorn yang akan melewati uji kompetensi, jika ini ada kaitannya dengan dunia profesi, atau sebagian Capricorn yang konsentrasinya di bisnis ataupun usaha ada perizinan yang mesti diselesaikan, diurus untuk kepentingan berjalannya usaha ataupun bisnis Capricorn setelah November 2025, yang berarti hingga nantinya berjalan 2026 dan seterusnya. Atau bisa saja nantinya terjadi kesepakatan untuk bisnis, untuk usaha yang akan dibicarakan mengenai hasil keuntungan Capricorn, bagaimana bentuk kontraknya. Arahnya positif banget ya Capricorn di Merkuri retrograde ketiga di tahun 2025. Maka itu persiapkan keperluan-keperluannya. Dan Capricorn sebenarnya sudah tahu sejak Merkuri retrograde akhir tahun 2024 itu memang mesti diselesaikan atau diurus.
tapi mungkin ada rasa penundaan atau rasa males atau karena memikirkan biaya ya Capricorn. Namun saya sampaikan di sini, jika Capricorn menyelesaikannya itu akan sangat bermanfaat. Kapan proses penyelesaiannya? Kapan saja Capricorn sebelum November 2025. Selain itu Capricorn sepertinya memang perlu untuk mengasah diri, mempersiapkan diri untuk lebih banyak belajar jika sebagian Capricorn ada rencana untuk mengikuti uji kompetensi di bidang profesi di tahun 2025. Oke, Capricorn, kemudian di tanggal 7 Desember 2024 hingga 7 Juni 2025, Mars retrograde dan progresif di Cancer dan Gemini. Bagi Capricorn ini berada di house ke-7 dan house ke-6 Capricorn. Mars retrograde dan progresif sangat mempengaruhi energi Capricorn sejak 7 Desember 2024 hingga 7 Juni 2025. 7 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025, Mars retrograde di Cancer di house ke-7 Capricorn. Ada persoalan dengan partnership, dalam relationship, dengan kolega, dengan relasi, dengan siapa Capricorn bekerja sama. Persoalan ini mengenai tanggung jawab, kesepakatan, dan perjanjian atau bahkan kontrak. Yang mana salah satunya, dan energi Mars retrograde di rasi Cancer, Mars adalah elemen api, Cancer adalah elemen air, tidak ketemu. Mars nggak nyaman di Cancer. Seperti ada rasa tidak puas hati, tidak dimengerti, tidak difahami. Ada drama-drama emosional dalam partnership, relationship dengan kolega atau dengan relasi. Kehilangan chemistry, kehilangan ketertarikan, bisa saja kehilangan simpati, tapi tidak mampu untuk mengatakan, tidak mampu untuk mengungkapkan, karena Capricorn ngerasa nggak punya power, nggak punya kemampuan untuk speak up, atau untuk melepaskan rasa kesal, emosi, atau kemarahan. Mungkin ada sebagian Capricorn juga yang berusaha menghindari partnernya, menghindari relasinya, atau menghindari pasangannya karena ada rasa males ya. Males berkomunikasi, males sharing, atau seperti kehilangan gairah dengan pasangan. Tetapi situasi emosional sensitif banget dan bahkan mudah tersinggung. Kemudian Mars terus retrograde bergerak mundur di tanggal 22 Januari 2025 masuk ke rasi Gemini, yaitu di house ke-6 Capricorn. Gemini lordnya adalah Merkuri. Ini ada kaitannya dengan komunikasi, pembicaraan, dan negosiasi. Mars yang retrograde di house ke-6 ini membuat orang-orang Capricorn seperti tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang diinginkan. Dan ada juga sebagian Capricorn yang seperti kehilangan memori nggak enak, memori menyakitkan di masa yang lalu. Satu sisi ini adalah momen penyembuhan ya Capricorn. Tapi jika ini ada kaitannya dengan seseorang yang pernah menyakiti Capricorn, di momen ini justru Capricorn tidak mengingat kejahatan apa yang pernah dilakukan seseorang ini kepada Capricorn. Entah itu melukai hati Capricorn atau ada konflik di masa yang lalu. Nah, Capricorn seakan tidak mengingat hal-hal yang tidak enak dari seseorang ini, tetapi lebih mengingat memori-memori indah dari seseorang ini. Capricorn mesti waspada karena house ke-6 ini ada kaitannya dengan hidden enemy, musuh dalam selimut. Jika nantinya Capricorn pada momen Mercury retrograde di Cancer dan Mercury retrograde di Gemini, kedatangan seseorang atau hadirnya seseorang dari masa lalu, seseorang ini bukan ada kaitannya dengan asmara saja ya, boro-boro mikir asmara terus ya. Ini bisa saja seseorang yang berkaitan dalam kehidupan Capricorn, bisa saja teman, sahabat dulunya, atau kolega, atau relasi dulunya, atau keluarga dulunya, salah satunya yang mana. Mungkin di dalam keluarga ini sepupu atau kerabat ya, datang kembali dalam kehidupan Capricorn. Entah memang fisiknya yang datang mengunjungi Capricorn atau ingin berkomunikasi dengan Capricorn, ingin dekat dengan Capricorn lagi. Waspada dan ingat juga hal-hal apa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu
dalam kehidupan Capricorn. Atau Capricorn mesti telaah juga apa yang sudah dia lakukan di masa lalu yang mungkin merugikan Capricorn atau merugikan dirinya sendiri. Jadi seperti review masa lalu seseorang ini. Mungkin komunikasi atau informasi atau kedatangan seseorang ini sudah terjadi sejak 7 Desember 2024 hingga 22 Januari 2025. Namun setelah 22 Januari 2025 hingga 24 Februari 2025, Capricorn akan mengingat kembali ya tentang masa lalu seseorang ini, sehingga akan ada pertimbangan yang cukup kuat atau bahkan sisi defense Capricorn, sisi kewaspadaan Capricorn agar orang ini tidak lagi masuk dalam kehidupan Capricorn atau berkomunikasi atau dekat. Pokoknya Capricorn akan ngeblok seseorang ini. Energi Mars ini biasanya laki-laki ya pada umumnya, tapi tidak tentu juga, bisa saja dia gendernya perempuan tetapi energinya maskulin. Berada di house ke-6, hidden enemy. Ya, jadi sebenarnya itu niatnya itu tidak setulus itu memang kepada Capricorn ya. Kalau Capricorn merasakan feeling yang gak enak terhadap seseorang ini, mungkin secara autopilot ya, luka dari masa lalu akan membuat Capricorn defense, waspada terhadap seseorang ini dan langsung menolak kehadiran seseorang ini atau kabar atau komunikasi dari seseorang ini. Tapi mungkin ada sebagian Capricorn yang masih terpengaruh sisi naif atau terpengaruh dengan seseorang di dalam kehidupan Capricorn yang seakan membuat Capricorn melupakan ya hal-hal yang nggak enak atau buruk yang terkait dengan seseorang ini. Misalnya ada seseorang yang ngomong sama Capricorn, udahlah Capricorn, nggak usah lagi diingat-ingat masa lalu. Padahal ya masa lalu itu perlu diingat, apalagi seseorang yang pernah menggoreskan luka. Dan begitu juga orang-orang yang pernah menggoreskan keindahan dalam kehidupan Capricorn. Untuk kewaspadaan dan antisipasi juga ya Capricorn. Oke Capricorn, mungkin pada periode Mars retrograde di Gemini, Capricorn seperti nggak bisa menolak kehadiran seseorang ini. Mungkin masih dalam masa pertimbangan Capricorn untuk melihat dan memantau niat seseorang ini. Tapi nanti setelah tanggal 24 Februari 2025, Mars mulai progresif. Selesai retrograde-nya dan masih berada di rasi Gemini. Barulah Capricorn merasa memiliki power, memiliki kemampuan untuk menolak, untuk marah, untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan oleh Capricorn. Karena house ke-6 ini beroposit dengan house ke-12, mungkin Capricorn akan mengambil sikap untuk memutuskan koneksi dengan seseorang ini. Bahkan mungkin ada sebagian Capricorn yang berjanji tidak ingin lagi terhubung dengan seseorang ini sampai kapanpun. Kemudian seiring dengan itu Uranus retrograde dari Taurus ke Aries. Sejak tanggal 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025, Uranus berada di Aries di house keempat Capricorn. Sebenarnya ketika Uranus sudah masuk di house kelima Capricorn di Taurus sejak bulan Juni 2024, Capricorn udah ngerasa nyaman, batinnya udah merasa tenang. Sepertinya lepas dari persoalan-persoalan yang terkait dengan keluarga, terhindar dari gangguan-gangguan keluarga, atau terhindar dari problem-problem yang terkait dengan tempat tinggal. Seakan udah tenang gitu, kehidupan Capricorn damai gitu. Karena konsentrasi Capricorn sudah berubah, yaitu di area house kelima, di area networking, sosial, pertemanan, dan pandangan-pandangan rencana-rencana untuk masa depan. Nah tapi ketika Uranus masuk lagi ke house keempat Capricorn, ternyata ada hal-hal yang masih belum terselesaikan Capricorn. Alam semesta seakan mempertanyakan Capricorn, apakah memang benar Capricorn sudah selesai persoalan-persoalan yang Capricorn anggap selesai yang terkait dengan rumah, tempat tinggal, atau persoalan dengan figur ibu. Sepertinya ada puncak dari konklusi, kesimpulan yang mesti dirampungkan, diselesaikan Capricorn. Sehingga ini akan membawa persoalan-persoalan mengenai rumah, tempat tinggal, figur ibu akan muncul kembali ya di sekitar 13 Desember 2024 hingga 13 Maret 2025. Uranus adalah energi transformasi, perubahan, tetapi
perubahan yang dibawa oleh Uranus ini dampak dari global, dampak dari eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh Capricorn. Misalnya Capricorn, perubahan diri Capricorn karena apa? Karena mungkin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, atau sulitnya bisnis belakangan ini, atau sulitnya untuk bisa berdedikasi atau disiplin di dalam pekerjaan, semakin banyak aja ancaman-ancaman pemutusan hubungan kerja misalnya. Jadi membuat Capricorn defense banget di area pekerjaan atau di area keuangan atau bahkan di area tempat tinggalnya. Dan ini membuat Capricorn mengalami perubahan besar dalam kehidupannya. Atau ada persoalan-persoalan dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, kerabat, yang membuat pemikiran Capricorn berubah, membuat kehidupan Capricorn berubah. Sehingga perubahan Capricorn ini bukan lagi sisi diri Capricorn yang dulu keluarga kenal. Sangat berubah dari sisi kemandirian, dari sisi personality, dari sisi perhatian, berubah. Inilah salah satu fase dari masa transisi menuju transformasi revolusi di dalam kehidupan Capricorn. Mungkin juga Capricorn akan dihadapkan dengan situasi di 12 atau 15 tahun yang lalu. Capricorn coba diingat-ingat. 12 atau 15 tahun yang lalu sepertinya Capricorn juga berada pada masa transisi di antara dua pilihan yang membuat Capricorn beralih konsentrasi, beralih minat, atau beralih fokus hidup, berubah pandangan hidup dan merubah visi misi untuk masa depan. Sehingga ada momen Capricorn melepaskan atau bahkan memutuskan koneksi dengan seseorang untuk memilih hidup berjalan dengan orang-orang yang bisa Capricorn rangkul untuk masa depan Capricorn. Masa depannya adalah yang sudah Capricorn jalani selama ini 12 hingga 15 tahun ke depan ini. Nah, di masa ini 2025 Capricorn mengalami perubahan yang hampir mirip dengan 12 atau 15 tahun yang lalu. Ketika Uranus nanti masuk ke house kelima Capricorn, maka terjadi perubahan visi dan misi lagi di dalam kehidupan Capricorn, perubahan konsentrasi lagi di dalam kehidupan Capricorn, yang juga prosesnya adalah melepas atau bahkan memutus. Memutus di sini bukan berarti menggunting. Bisa saja ya seperti itu, ada sebagian Capricorn menggunting, silaturahmi misalnya, kekeluargaan misalnya, karena berada di house keempat. Tetapi yang toksik, mereka yang toksik, yang diputuskan oleh Capricorn, yang tidak diizinkan Capricorn untuk masuk dalam kehidupan Capricorn, termasuk juga memutus cara didikan. Misalnya Capricorn dididik oleh orang tuanya, tapi Capricorn memahami kalau didikan dari orang tuanya atau ada hal-hal yang diberikan orang tua Capricorn kepada Capricorn dan itu berdampak negatif dalam diri Capricorn, sehingga Capricorn memutuskan untuk tidak meneruskan didikan ataupun parenting itu kepada keturunannya saat ini jika memang sudah punya anak, atau berniat tidak akan memperlakukan generasinya nanti sama seperti orang tua Capricorn memperlakukan Capricorn. Uranus di house kelima akan membuat Capricorn membangun tatanan baru dalam parenting Capricorn untuk generasinya kelak, demi untuk masa depan yang berubah seperti memutus siklus didikan, ya. Kemudian juga tatanan baru di dunia komunitas, organisasi, ataupun pertemanan. Kalau ada sebagian Capricorn yang konsentrasinya di organisasi, sepertinya ada perubahan arah organisasi yang diikuti Capricorn. Misalnya dulu Capricorn dalam dunia profesi bergabung di organisasi A, kemudian akan berubah nih, bergabung di organisasi B. Dan ini akan Capricorn jalani hingga dalam jangka waktu panjang Capricorn, 12 hingga 15 tahun ke depan. Begitupun juga dengan dunia pertemanan ya Capricorn. Capricorn akan konsentrasi di dunia pertemanan baru dengan orang-orang yang baru. Begitu juga relationship nantinya akan terbangun relationship baru khususnya bagi yang single ya. Kalau yang sudah menikah fokusnya ke generasi. Atau juga perubahan-perubahan investasi untuk masa depan.
Oke Capricorn, kita balik lagi ke energi Mars ya. Mars tadi sudah saya bacain bagaimana energinya di house ke-6 ketika progresif, kemudian di tanggal 7 April 2025 Mars selesai dari Gemini transit ke Cancer di house ke-7 Capricorn. Bersamaan dengan ini ada energi Saturnus juga yang mempengaruhi. Saturnus transit dari Aquarius ke Pisces, dari house kedua ke house ketiga Capricorn di tanggal 29 Maret 2025 dan akan menetap di Pisces hingga 2 tahun setengah ke depan. Saturnus ini berkaitan dengan sade sati, smalpanoti atau fase karma. Keluarnya Saturnus dari area keuangan dan finansial Capricorn, maka selesailah fase karma ataupun dharma dalam kehidupan Capricorn yang terkait dengan uang ataupun aset ataupun materi dan benda-benda kepemilikan Capricorn. Saturnus membawa sisi dominansi ya Capricorn. Jadi selama 2 tahun setengah belakangan ini sebelum 29 Maret 2025, Capricorn membangun dominansi terhadap uang, finansial, materi, dan fasilitas yang dimiliki oleh Capricorn. Sisi dominansi ini membuat Capricorn defense terhadap uang, materi, fasilitas, ataupun aset yang dimiliki oleh Capricorn. Dan juga terkesan sangat perhitungan dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan ataupun pengeluaran uang. Tapi Saturnus berada di house kedua ini membangun sisi kebijaksanaan dan selektif dari diri Capricorn. Konsentrasi itu sudah selesai Capricorn ketika Saturnus masuk di house ke-3 Capricorn, maka puncaknya memang orang-orang ataupun keluarga sudah mengakui kemandirian Capricorn di area uang, aset ataupun fasilitas dan sudah punya rasa sungkan atau bahkan takut ya untuk mengganggu aset, uang, fasilitas ataupun harta dari Capricorn. Karena mereka sudah ngeliat gimana sisi Capricorn yang defense banget terhadap aset, uang ataupun materi dan fasilitasnya selama 2 tahun setengah belakangan ini. Sejak Saturnus di house kedua. Ketika Saturnus masuk di house ketiga Capricorn, maka Capricorn merasa lebih dominan lagi dari sisi kata-kata, komunikasi, dan dari sisi kedudukan. Terkesan keras ya dalam berkomunikasi, berbicara, khususnya dengan saudara kakak beradik. Dan Saturnus di house ketiga ini akan membuat Capricorn dihormati, disegani, yang pertama di dunia pendidikan, yang kedua di dunia komunikasi. Dalam komunikasi, Capricorn dianggap seseorang yang bijaksana, seseorang yang bisa memimpin dari kata-katanya, seseorang yang bisa menggiring opini orang lain. Dan fase Saturnus di house ketiga ini juga bisa memungkinkan Capricorn terkoneksi dengan orang-orang bijak atau orang-orang yang punya power dari kata-katanya, dari perintahnya. Bisa saja mereka itu figur pemimpin atau figur otoritas ya Capricorn yang koneksinya dekat dengan Capricorn. Salah satu kerabat Capricorn akan naik karirnya atau menjadi orang terkenal atau menjadi orang yang berposisi tinggi di masyarakat, atau Capricorn sendiri yang mengalami fase kenaikan status di dalam dunia sosial masyarakat ataupun ada kenaikan dari rezeki ataupun ketenaran. Nah, jadi optionnya ini 2 Capricorn semasa Saturnus di house ketiga Capricorn ya. Option pertama, Capricorn lah orang yang akan disegani dari kata-katanya, orang yang akan dihormati dari perintah-perintah Capricorn. Option kedua, ada seseorang di dalam kehidupan Capricorn yang Capricorn patuhi, hormati keberadaannya. Option ini terjadi apabila ada planet-planet yang mempengaruhi di house ketiga atau house ke-9 di personal Lagna chart masing-masing ya. Oke Capricorn, kita kembali ke energi Mars yang masuk ke house ke-7 Capricorn di Cancer ya. Sejak 7 April 2025 hingga 7 Juni 2025. Yang tadinya Capricorn tidak memiliki chemistry, antusias, hasrat kepada pasangan, relasi, partner, atau dengan orang terdekat, tidak ada antusiasme, atau
seperti tidak punya power untuk melampiaskan emosinya, sehingga lebih banyak menahan diri dan emosinya, atau ada drama-drama yang terjadi di dalam relationship, partnership, dengan kolega. Ketika Mars masuk di house ketujuh, Capricorn menemukan pengendalian emosinya lagi. Karena Mars sudah tidak lagi retrograde, sehingga Capricorn akan kembali bisa mendominasi koneksinya dengan partnership, dengan relasi, atau dengan kolega, atau dalam relationship. Hasrat, antusiasme, chemistry, kecemburuan, emosi akan kembali muncul dalam koneksi relationship, partnership dengan kolega atau dengan relasi. Namun, Mars yang progresif di house ketujuh ini bisa menyebabkan kecemburuan dalam partnership, relationship, atau dengan kolega ya, atau dengan relasi. Kecemburuan ini bisa mengakibatkan konflik ya dengan orang terdekat Capricorn. Oke, Capricorn. Kemudian kita lihat dukungan Jupiter di tahun 2025 untuk Capricorn. Tahun 2025 Jupiter akan transit 2 kali masuk ke 2 rasi atau 2 tanda zodiak. Ini nggak biasa karena biasanya Jupiter itu akan menetap di satu tanda zodiak selama 1,5 tahun lamanya, kemudian transit dan menetap di satu tanda zodiak itu 1,5 tahun lamanya juga. Tapi di tahun 2025 dalam 1 tahun Jupiter transit 2 kali dan nggak lama juga berada di rasi itu. Jadi posisinya retrograde dan progresif. Transit yang pertama tanggal 16 Mei 2025 Jupiter transit dari Taurus ke Gemini. Dari house ke-5 ke house ke-6 Capricorn. Kemudian transit yang kedua tanggal 18 Oktober 2025 hingga 11 November 2025 dari Gemini ke Cancer, dari house ke-6 ke house ke-7 Capricorn. Kemudian tanggal 11 November 2025 hingga awal tahun 2026, Jupiter akan retrograde lagi dari house ke-7 dari Cancer ya, mundur ke Gemini ke house ke-6 Capricorn. Jupiter memberkahi, mengiringi, memberikan bimbingan, keberuntungan di area house ke-5, house ke-6, dan house ke-7 Capricorn di tahun 2025. Ini gambarannya apa? Iya, pernikahan, anak, networking, sosial, komunitas, organisasi, dunia pertemanan, relationship, kemudian mendukung keinginan-keinginan batin Capricorn, segala aktivitas-aktivitas rutinitas Capricorn, serta mendukung dalam pernikahan Capricorn. Ada momen pernikahan di tahun 2025 untuk Capricorn, namun hindari akad nikah di Merkuri retrograde di tahun 2025 yang terjadi 3 kali. Merkuri retrograde pertama 15 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Merkuri retrograde kedua 18 Juli 2025 hingga 11 Agustus 2025. Dan Merkuri retrograde yang ketiga 10 November 2025 hingga 29 November 2025. Kalau untuk momen selebrasi, reuni, nggak apa-apa, bahkan bagus jika dilakukan ketika Merkuri retrograde, karena itu akan membawa dampak pengulangan reuni ataupun selebrasi. Tapi kalau untuk akad nikah, sangat tidak disarankan, karena nantinya akad nikah itu kan bentuknya perjanjian ya. Bisa terjadi ingkar janji ataupun persoalan-persoalan yang membuat pasangan terikat dalam circle itu. Dan ini bisa berdampak nantinya ke keturunan. Jupiter yang berada di house ke-5 Capricorn, posisinya bagus ya sejak 13 Desember 2024 karena Jupiter sendirian sejak tanggal itu ditinggalkan oleh Uranus. Uranus masuk ke house ke-4 Capricorn ya. Jupiter sendirian di house ke-5 ini akan menerangi Capricorn di networking, seperti mendapatkan rezeki, keberuntungan, atau mendapatkan promotion, mendapatkan kolega baru, customer, atau bisa mendapatkan keberhasilan di dunia komunitas ataupun organisasi ya Capricorn. Dan kalau Capricorn sudah punya anak, maka ada prestasi yang anak hasilkan yang membanggakan Capricorn. Pandangan Capricorn sangat jelas banget melihat visi masa depan ya. Seperti
ada tekad yang sangat bulat, ada bimbingan yang sangat kuat yang Capricorn rasakan untuk memandang masa depan dan ngerasa Capricorn mampu, Capricorn bisa, Capricorn terfasilitasi. Entah itu dari alam atau dari keberuntungan Capricorn ya, ada rasa kepercayaan diri yang muncul untuk memandang masa depan. Misalnya dalam relationship, networking ya, Capricorn yakin banget kalau ini bisa menjadi partner atau relationship hingga ke masa depan, bervisi yang terang ke masa depan. Dan ini dirasakan Capricorn hingga 18 Maret 2025. Kemudian di tanggal 16 Mei 2025 Jupiter masuk ke house ke-6 Capricorn. Batin Capricorn yang tadinya bingung ya, mencari petunjuk, mencari solusi untuk hal-hal apa yang akan Capricorn lakukan ke depannya dalam rencana dan visi-visi masa depannya, dibimbing oleh Jupiter di house ke-6. Ini menggambarkan Capricorn mempunyai teman dekat yang menemani Capricorn untuk sharing, caring, untuk bercerita. House ke-6 adalah tempatnya hidden enemy kan ya. Nah, hidden enemy ini dirasakan Capricorn karena ada pengaruh Mars. Yang tadi saya katakan, Mars berada di house ke-6 Capricorn ini kan di periode 22 Januari hingga 24 Februari 2025 ya. Jadi di bulan Mei, Capricorn menemukan teman atau seseorang yang bijaksana, yang membimbing banget untuk Capricorn. Dan ada keinginan batin Capricorn untuk misalnya pergi ke tanah suci atau melakukan ziarah. Apakah bisa terrealisasi Capricorn? Bisa. Momen Jupiter berada di house ke-6 Capricorn ini 16 Mei 2025 hingga 18 Oktober 2025. Kalaupun tidak terlaksana pada periode itu, maka bisa terlaksana di 18 Oktober 2025 hingga 11 November 2025. Jadi tahun depan ada momen Capricorn melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Atau sebagian Capricorn pulang kampung ke tanah kelahiran ataupun kampung halaman, namun ini bukan momennya untuk menetap, ini momennya untuk liburan. Atau ada perjalanan-perjalanan jarak jauh yang akan dilakukan Capricorn, yang mana salah satunya nanti, namun Jupiter ini menerangi jalan Capricorn untuk travel. Artinya setiap perjalanan yang dilakukan Capricorn ini diawali dengan restu dari Jupiter, rezekinya diberikan oleh alam semesta. Kemudian ketika melakukan perjalanan pun ada manfaat yang didapatkan Capricorn. Manfaatnya apa? Ya kedamaian hati, tujuan-tujuan yang tercapai, dan ada keuntungan yang didapatkan oleh Capricorn dari perjalanan-perjalanan itu. Oke, Capricorn, ketika Jupiter di house ke-6 juga sepertinya ada persoalan di hewan peliharaan ya Capricorn. Mungkin bertambahnya hewan peliharaan yang diadopsi oleh Capricorn ya. Kemudian Capricorn di 18 Oktober hingga 11 November 2025 Jupiter berada di house ke-7 Capricorn. Bagi sebagian Capricorn yang selama ini sudah menikah, sudah mengandung, maka ini momennya kelahiran anak. Ada anggota keluarga baru yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Capricorn, dan ini sepertinya jenis kelamin laki-laki ya kalau menurut prediksi Vedic astrologi. Atau jika sebagian Capricorn yang sudah menikah dan mendambakan kehadiran buah hati, kehadiran anak, maka di momen ini 18 Oktober 2025 hingga 11 November 2025 ada kehamilan. Bagi yang single, Capricorn akan menemukan soulmate-nya di periode ini. Dan soulmate-nya ini juga akan bervisi yang sama dengan Capricorn hingga menuju ke pernikahan. Bagi yang sudah memperjuangkan menuju pernikahan, bisa terjadi momen pernikahan pada periode ini, tapi hindari di momen Mercury retrograde yang tadi saya sampaikan ya. Iya, Capricorn, masa transisi revolusi setengah tahun pertama di tahun 2025, kalau dihitung dari 2024 itu sejak 26 November 2024 hingga 7 Juni 2025, tapi kalau dihitung dari 2025 ya sejak Januari hingga 7 Juni 2025. Setelah itu, kehidupan Capricorn stabil ya. Masa-masa transisi sudah selesai. Fokus Capricorn akan berubah, ditunjukkan dengan
pergantian posisi Rahu dan Ketu. Tanggal 19 Mei 2025, Rahu dan Ketu berpindah tempat. Rahu yang tadinya di Pisces di house ketiga Capricorn akan berpindah ke house kedua Capricorn di rasi Aquarius. Ketu yang tadinya berada di Virgo di house ke-9 Capricorn akan masuk ke Leo, yaitu di house ke-8 Capricorn. Rahu adalah antusias, misi dunia, dan minat, ambisi dunia, keinginan-keinginan Capricorn yang belum pernah didapatkan oleh Capricorn. Ketika Rahu masuk di house kedua ini akan membuat Capricorn ambisius banget, obsesi banget untuk mencapai keberhasilan di area uang, finansial, dan aset investasi. Ada sumber keuangan yang Capricorn dapatkan dari orang asing. Misalnya kerjasama dengan orang asing, bisa saja orang dari luar kota atau international business, atau pekerjaan Capricorn yang memang berada di luar negeri, sehingga Capricorn merasakan ya, pendapatan di luar negeri itu lebih besar, lebih nyaman daripada pendapatan di dalam negeri. Mungkin ada sebagian Capricorn juga nantinya akan merambah atau ekspansi bisnis ataupun usahanya ke internasional. Capricorn berani banget untuk spekulatif ya di tahun 2025 mengenai uang ataupun investasi. Namun Rahu di house kedua ini akan membuat orang-orang Capricorn sentimental ya terhadap uang. Kesannya itu sepele terhadap uang atau seperti sering konflik ya, bertengkar mengenai uang. Apapun yang Capricorn lakukan, minat Capricorn fokusnya pada uang, pada materi, pada benda-benda yang berharga. Kemudian Ketu masuk di house ke-8. Selama 1,5 tahun ke depan, Ketu menetap di house ke-8, begitu juga Rahu menetap di house kedua Capricorn. Ketu di house ke-8 ini bisa saja sebagian Capricorn mengalami momen masuk ke ruang bedah untuk melakukan operasi. Namun, mungkin ada sebagian Capricorn yang memang sudah merencanakan untuk pembedahan, tapi dananya mungkin belum cukup. Nah, ketika Rahu masuk ke house kedua, dananya ada, barulah Capricorn bisa merealisasikan pembedahan yang diinginkan. Ini bisa saja pembedahan medikal yang terkait dengan kesehatan, atau pembedahan bisa saja plastik surgery. Ketu di house ke-8 ini juga sepertinya akan ada salah satu anggota keluarga yang berpulang ya, Capricorn. Atau ini ada kaitannya dengan tugas-tugas spiritual Capricorn. House ke-8 ini juga mengenai ilmu-ilmu atau pengetahuan atau pendidikan yang tidak umum, seperti misalnya astrologi atau okultisme atau ritual-ritual spiritual yang mungkin akan lebih sering Capricorn lakukan di tahun 2025 hingga 1,5 tahun ke depan. Oke, Capricorn. Kemudian pesan semesta untuk Capricorn terlihat dari Neptunus yang berada di house ketiga Capricorn bersama dengan Rahu dan Venus. Pesan semesta untuk Capricorn adalah Capricorn akan lebih baik jika Capricorn berbicara dan mengungkapkan kata-kata dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Hindari sikap sarkastik. Kamu memang terlalu jujur dalam berbicara, Capricorn. Memang apa yang kamu katakan itu sebagian besar adalah fakta dan kebenaran. Banyak pesan-pesan intuitif dari malaikat, dari alam semesta yang sampai ke batin kamu, tapi tidak semua bisa kamu katakan. Banyak hal yang kamu ketahui Capricorn, tapi tidak semua bisa untuk kamu ceritakan. Banyak hal yang kamu dengar Capricorn, tapi tidak semua bisa kamu ungkapkan. Kamu tidak perlu merespon orang-orang yang tidak percaya pada kata-kata kamu atau pada hal-hal yang kamu sampaikan. Kamu berfokuslah pada mereka yang percaya kepada kamu. Dan jangan khawatir Capricorn, semesta memberkati kamu di perjalanan dan di komunikasi. Asalkan kamu tetap meminta bantuan Sang Maha Pencipta, mudah-mudahan apapun yang kamu negosiasikan, apapun yang ingin kamu sampaikan, apapun yang ingin kamu bicarakan, jika dengan kelembutan semesta dan angels membantu kamu. Kamu juga sepertinya punya misi terhadap saudara kakak beradik jika memang saudara kakak beradik kamu ada. Kalaupun tidak, maka ini saudara kakak beradik dari figur bapak ataupun figur ibu.
Kamu terlahir, tumbuh, dan dewasa di dalam problematik keluarga yang kesannya tidak peduli dengan kamu, tidak dekat dengan kamu, tidak mengerti dengan kamu. Mereka hanya peduli ketika kamu sukses dan berhasil, dan terkesan mereka punya hak untuk menikmati keberhasilan kamu. Namun ketika kamu membutuhkan mereka, mereka tidak peduli, mengabaikan, dan ada juga masa lalu yang kelam yang kamu dapatkan dari mereka. Alam semesta mengerti mengapa kamu bisa sepesimis itu, sesarkastik itu dengan keluarga kamu, karena perlakuan yang kamu dapatkan dari mereka memang menyakitkan. Namun, Capricorn, kamu memang punya misi untuk itu, membuktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan kepada kamu tidak akan kamu balas seperti perbuatan mereka, karena kamu berbeda. Kamu tidak seperti mereka. Kamu punya cara tersendiri untuk membalas budi, untuk menjalani kehidupan kamu, dan untuk memutus siklus toksik keluarga ke generasi kamu berikutnya. Jangan pedulikan generasi dari saudara dan kerabat kamu yang lain. Fokuslah pada generasi kamu. Bentuklah generasi kamu. Karena itu juga akan menjadi bukti di hadapan mereka di masa depan suatu saat nanti. Bahwa parenting kamu adalah cara parenting yang baik, yang berhasil mendidik generasi kamu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, dan orang yang dihormati. Oke Capricorn, dalam banget ya untuk pesan kamu karena Neptunus berada di house ketiga ya. Saya pikir cukup Capricorn, semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini teman-teman agar channel ini berkembang, dan siapa tahu ada teman-teman yang lain yang ingin atau cari-cari video seperti ini ya, dan mereka bisa menontonnya. Semoga tahun 2025 sehat-sehat Capricorn dan keluarga, dilancarkan cita-cita, sukses tercapai, dilancarkan segala urusan dan perjalanan di tahun 2025, rezeki berkelimpahan, tercapai impian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman Capricorn sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.